Kembali lagi di podcast Bli yang sebenarnya tadi kita udah rekam, kita langsung lanjut ke sini aja. Ya, jadi tadi kan kita ngomongin masalah healing guys ya. Ya, healing. Nah, healing. Mengapa hatiku healing? Aku pulang aja. Jangan. Lanjut. Nggak, tapi Satu episode lagi ya biar kita slowly. Tapi ini ada hubungannya sih dengan healing ya. Ya. Maksudnya kayak cara orang untuk healing. Ya. Mungkin dia healing dari putus cinta atau gimana. Mungkin mereka bisa mainin dating apps gitu loh. Ya nggak sih? Kenapa kalian berdua sepertinya familiar dengan kata Mari dating kita apps? bahas. Si pakar. Si pakar. Dari api, gelembung, semuanya tuh dia. Si paling bumble. Kau adalah sobat gelembung. Sobat gelembungan. Apa nyambungnya itu kok aku gak paham ya? Bumble, Cok, Bumble. Bumble. Maksudnya bubble. Aduh, maaf sekali. Maaf beribu maaf. Nice. Ya jadi masih bersama Cak di sini. Ya karena kita tadi habis setelah ngobrol masalah tentang kesehatan healing dan kesehatan mental gitu kan. dari psikiater. Dah tiba-tiba kepikiran nih. Karena setauku di sebelahku ini kan kayak suka main dating apps gitu loh. Maksudnya ini kan ya? Iya. Anjing. Dari porsinya sudah terlihat kan. Fuck. Ya maksudnya. Nah sekarang aku penasaran nih sebagai orang yang tidak pernah bermain bukan, aku tidak bilang diriku tidak pernah ya dating apps. Maksudnya dating apps ini ya tau lah kayak biro mencari teman gitu. Biro jodoh. Bukan biro jodoh, cari teman lah. Oh, boleh lah. Iya. Cari teman lah. Teman buat di Iya, buat berteman. Berteman. Iya, kan? Iya. Jadi iyanya begitu banget sih anjing. jadi aku dulu pernah waktu awal-awal aku main dating apps itu yang Apa tuh? lambang api. Oh, Tinder. Sebut aja Thunder. Thunder. Iya, Thunder. Ya kan? Jangan kena kopi. Thundernya. Ya. Udah. Aduh. Thunder hari kiamat. Tambah-tambah. Oh ya, enggak. Jadi aku waktu itu dapat main itu, tapi cuman seminggu deh kayaknya. Karena kan waktu itu aku baru pertama kali kerja di Canggu ya. Jadi kalau aku kayak anak Canggu nih. Hotman Paris banget. Canggu nih. Habis itu aku iseng nih install kan, aku mainin. Jadi yang negara-negara luar tuh aku swipe right cuma. Cowboys in Paradise wannabe. Terus seminggu uninstall karena gak match-match ya kayak. Iya. Bukan. Yang match itu temanku. Temen kuliah nih. Iya. Terus. Cuma kan aku mikir kayak kenapa aku harus main ngechat di sini? Iya makanya. Aku sudah ada WhatsApp-nya. Iya. Nah, habis itu di situ aku uninstall lah. Boleh gak semuanya? Cowok apa cewek temennya? Cewek. Iya. Berarti settingannya benar. Settingannya benar. Tahu gak? Ya. No judge sih juga. Ya. Benar. Nah, itu setelah itu 1 minggu tuh karena menurutku tidak profit. Aku uninstall nih. Ya udah kan. Tapi teman-temanku itu banyak banget yang bilang kalau coba deh main dating apps. Siapa tahu bisa ketemu jodoh di sana. Tapi aku nggak tahu dalam diriku sendiri tuh aku masih kayak skeptis gitu loh, apakah benar. Iya. Nah, mumpung ada Cak nih dan si pakar kita kan. Pakar gitu. Pakar Roy Suryo. Jadi aku mau tanya nih, seberapa akurat sih dating apps ini untuk kalian berdua? Aduh. Dimulai dari Siapa nih? Cak dong. Nah, sekarang karena gini. kan meledaknya kan di sana. Jangan. Tadi katanya percakapan kita bilang aku ingin membabi buta. Aku ingin ungkapkan semuanya. Tapi tidak jadi karena punya pacar. Enggak, pacarku udah tahu Kak, itu udah tahu dia. Loh berarti kan harusnya Jadi gini kan. Ya, oke gitu. gini. Maksudnya dating apps nih, Kalau dibahas dating apps tuh kan ada banyak tuh. Dulu tuh yang paling terkenal ya itu yang lu si logo HP itu yang kita udah bahas Thunder ya. Terus udah gitu Thunder. Ih anjing dari tadi ngapain Cok? Iya. Kan logonya api bukan Thunder. Tapi namanya Iya. Terus udah gitu dating apps kan alasannya kenapa? Kemudian itu kedua apakah emang tujuannya untuk menjadi pasangan gitu. Terus yang ketiga pengalaman. Yang keempat suka dukanya. Nah, itu dah. Ya dimulai dari Bapak.
Dari dia dulu dah. Dari KTM. oh ya. Ya, dari aku dulu nih. Dia meledaknya dong. Aku dulu, ya. Dari caknya dulu. Itu kita diskusi nih. Santai ya. Iya, diskusi banget. Bang Karni. Apa tadi pertama ya? Alasannya. Alasan Oke. bermain dating apps. Awalnya sih saya iseng-iseng ya. Oh, Nah, iya. semua orang begitu kayaknya. Suara reportase investigasi. Tapi kalau menurutku itu iseng-iseng tuh nggak mungkin dong. Nggak mungkin dong kamu tiba-tiba buka HP tiba-tiba langsung ada aplikasinya. Pasti Nggak ada ada. niat dulu dong. Jadi kayak mungkin Niat iseng ya. Dengerin dulu niat iseng. Iseng-iseng itu adalah sebuah niat yang tidak ada tujuannya gitu. Tuh, Ya. aku lupa antara temanku udah pernah make atau aku dapet lihat di sosmed orang make, jadi kayak kok kayaknya seru juga nih gitu. Pengen nyoba kayak gimana sih emang interaksinya dan gimana sih Iya, iya. experience-nya kalau make ini. Iya. Nah, yang aku lupa itu pada saat itu aku jomblo apa enggak, aku lupa. Oke. Pertama kali ya. Oke. Terus intinya pas itu udah emang sempet nih udah jomblo banget nih, udah kayak emang gak ada pasangan. Jomblo banget tuh kayak gimana ya? emang gak ada pasangan nih. Iya. Pure. Terus ya udah nyoba install. Pas itu nyoba install Thunder sama gini Bumblebee apa sih namanya Bumble? Bumble ya. Bimbel sama Bimbel. Bimbel. Ya. Bimbel aja udah. Thunder sama Bimbel. Seru sih awal-awal ya kayak itu tujuannya emang iseng awalnya dan kayak nggak ada kegiatan, bukan nggak ada kegiatan sih, kayak yang nggak ada temen chat macam-macam. Oke. Coba-coba aja. Kita emang excited sih. Dan ketika kita kan itu cara mainnya kayak kita ketemu nih sama kita buat profil, terus kita terlihat sama profil orang lain. Oke. Kalau kita tertarik, ya kita swipe kanan nih. Kalau nggak tertarik, swipe kiri. Pertama tuh ketika match itu kayak ada self esteem itu kayak meningkat gitu, kayak mancing ternyata aku oke juga nih. Bentar, kok dia semangat sekali. Karena aku Karena dia low self esteem soalnya dia. Yoi, benar, Cuk. Ngerasa aku, Cuk. Wah, anjir di swipe. Ada yang mau ternyata Ci. Ada yang mau nyata, Cuk, gitu. Bagus cang nih gitu maksudnya. Nah, aku sampai gitu sih kayak yang wah, nih apa nih tujuannya? Dia kan gini. Wah, ada yang match. Abis itu yang situ. Wah, salah pencet. itu nanti dibahas ya. Itu nanti dibahas pengalaman tuh. Karena menurutku yang pas swipe right itu yang karena zaman dulu pertama kali waktu masih seru-serunya kan. Itu tuh kayak emang pure mereka untuk cari pasangan, untuk cari ya istilahnya teman dulu gitu loh, untuk cari yang match karena sesuai dengan dilihat dari profil kan. Lama-kelamaan makin kesini itu bukan sekedar orang yang emang nyari itu, tapi mereka ada yang kayak open BU gitu ada tuh. Jadi Banyak lanjut kok yang nawarin asuransi juga ada. Ada, asuransi juga ada. Iya anjir aku pernah pernah itu kita lanjutin dulu tuh. Ya, nawarin alasan dulu tuh. Ternyata dia itu marketingnya beach club dan dia cuma ngasih tahu di beach clubnya lagi ada party. Iya. Gila-gilaan sih, lucu-lucu. Positif ya. Positif banget. Pada akhirnya semua sosial media kayak gitu. Terus lanjut alasannya ekspektasi, terus kalau kan alasannya terus kalau ekspektasi pas itu sih nggak terlalu banyak ya kayak karena nggak tahu emang kayak bakal bisa ngapain sih gitu. Ya walaupun nggak menutup kemungkinan kalau ternyata bisa gitu. Gitu kan. Tapi jujur sih pacaran enggak sih pas itu ya. Kalau pengen karena pas itu baru habis putus. Lagi nggak pengen punya pacaran. Oke. Terus ya udah main aja. Apalagi pertanyaannya setelah ekspektasi lupa lu saya. Pengalaman. Alasan pengalaman sekarang. Sampai sekarang sih saya masih main ya. Masih ada karena kan masih single juga kan. Masih single. Terus pas memang punya pacar dan emang lagi monogami pacarannya, ya saya dikit nih. Tar lu, monogami itu? Pacarannya satu. Oh ya ngerti. Monokutil ya. Terus kalau monogami emang barang itu, kalau origami gimana Pak? Kalau monopoli? Aduh. Oke. Kesel kali lagi ya. Oke. Terus apa ya? Suka pengalaman dan suka duka ya. Satu lah ya. Yang paling main blown tuh apa ya? Aku pernah nih match sama dulu masih goblok kan ya. Masih ya. Match nih sama cewek, fotonya cakep. Tapi ternyata itu ya oke lah kalau ternyata itu catfish atau orang nggak sesuai. Itu kayak masih kayak nggak akan ngejudge ini. Itu fake account sih. Ternyata di dating apps juga banyak fake account ya. Kayak Twitter berarti. Banyak ya. Ya tapi menurutku aneh aja kalau dia itu menggunakan dating apps untuk fake account gitu. Pakai fake account. Bener. Tujuannya apa berarti? Nah itu dah masih mending kalau fake account ini ya aku cewek terus aku pakai foto cewek lain yang lebih cantik. Ini fake account dia cewek, dia tuh aslinya cowok. Anjing banget. No judge sama aku nggak ada nggak kenapa masalah ya sama orang gay sama orang mau tuh nggak masalah. Cuman kan itu
ilegal. Tidak sesuai dengan inimu lah. Kenapa kamu harus menutupi dirimu gitu loh? Iya. Kalau emang kamu memang mau show ya show up aja. Karena faktanya emang ada. Iya. Menggunakan jebak orang. Itu gila. Aku pernah sih, dan itu pas zaman masih goblok kan, masih nggak bisa ngecek hidupnya dari reverse. Hidup. Kan orang Bali bos. Iya bos. Siap. Nggak bisa ngecek fotonya dia dari Google reverse image dulu tuh belum ada get kontak. Iya. Keren banget. Itu pernah tuh match, besok beneran chat, teleponan, besok aku udah ngerasa aneh nih, kok kayaknya orang ini agak fake ya atau gimana ya. Cuman malas lah nyari gara-gara, dan ya udahlah di skip aja. Terus berapa tahun berikutnya itu aku tahu nih dari nomornya dan dari macam-macam itu ternyata dia emang cowok tuh aslinya. Anjir. Sih, wah, aku belum sampai kayak gitu sih. Nih. Ya. Dan aku memilih nggak ngelabrak orang-orang, dalam artian kayak nggak konfront orang-orang. Oke. Palsu ya, kayak sebenarnya gini ya. Karena aku main orang yang udah kayak gitu pasti agak twist pikirannya. Iya. Pasti psycho. Nggak mengejar juga sih, cuman pasti kayak nekat loh orang-orang kayak ini sampai dia berani gini. Berani banget gitu loh maksudku. Ketika aku konfront, aku nggak tahu resikonya apa. Iya. Dia ngapain? Mungkin aku bisa ngambil salah satu pemikirannya dari orang yang menggunakan fake account untuk di situ ya. Bapak yang pakai fake account? Enggak. Maksudnya banyak kasus. Tapi bukan di dating apps ya. Kadang kan aku nggak main dating apps. Maksudnya kayak di Twitter atau apa, orang menggunakan fake account. Tujuannya itu kan contoh kayak pinjam uang. Oh iya. Padahal kan kamu nih buat suka dulu nih. Iya. Buat suka, dibuat nanti digimanain tiba-tiba gitu. kayak aku lagi gini, aku butuh bantuan dana. Dan faktanya emang banyak yang tertipu dengan itu juga. Iya kan, mungkin kayak gitu, mungkin implementasinya dia ya. Iya. Ya itu dia maksudnya. Cuman itu kan udah masuk pasal penipuan. Sebenarnya kalau dipermasalahin gitu. Nah ini kan dukanya. Sukanya gimana? Coba jangan jauh-jauh deketin. Apa ya? Sukanya gini sih. Ternyata tanpa disadari, mungkin karena umur ya, kan udah umur di atas 25 nih. Iya. Ketika kita udah umur, mungkin beli sini udah ngerasain juga. Ketika udah umur 25 itu ada ini lah ya, dorongan itu ya, push gitu ya. Enggak sih, lebih ke gini, pertemanan kita udah segitu-segitu aja nih. Ya. Paling cuman nggak mungkin lah lagi di-connect banget ke teman SMP atau SMA. Paling cuman ketemu tuh sama teman-teman kerja. Iya. Kadang-kadang kayak nggak tahu cara untuk gimana sih kita mulai interaksi sama orang baru nih. Contoh ya, ada masalah relationship kan ya. Jadi aku ada temanku nih posting sama teman-teman ceweknya nih. Aku replace kan story. Kamu rip atau kamu rap? Replace. Jadi aku storiesnya aku replace kayak gini. Temenmu tuh jomblo nggak, kenalin dong. Dia malah kayak nyepil tapi ngebloknya. Kayak gini tuh usaha dong sendiri gini. Oh wow, temanku kayak gini. Oh wow. Kesel banget sumpah kesel banget. Ya aku langsung. Oh wow tuh pegoyangan kangin banget tuh. Wow. Pegoyangan kangin banget. Gak maksud, kenapa nih, kalau Jakarta kangin, oh wow di bawah. Gak maksudku, gak nangisnya ini aku ngapain ngasih ini bangke. Ngapain ngasih tisu aja. Kan marah. Gak maksudnya tenang. Gak maksudnya ketika aku repost tuh, hapus dong. Maksudku emang cuma pengen ngajak kenalan aja gitu. Ya udah kenal aja. Oh ya udah kan, karena kan kamu temennya, aku kan kayak gitu jadinya kan. Akhirnya ya udahlah, di blok lah aku gitu. Ya udahlah. Ya itulah salah contoh bahwa pertemanan udah makin sedikit, orang semakin tersinggung. Ya, tapi itu teman yang kamu replay itu teman dekat. Iya, ada SMA dulu, SMA. Kita masih jalan satu kelas gitu loh, maksudku. Mungkin bisa dipikirkan ulang teman-teman dekat yang bagus yang seperti apa. Akhirnya kan maksudnya dari umur yang kamu bilang tadi itu loh, maksudnya ngena lah di situ gitu. Ya, aku itu sih sebenarnya senengnya, terlepas dari mungkin ada let's say physical things atau sexual things yang bisa kita dapetin karena emang mutual concern. Emang punya temen. Aku lebih happy-nya karena banyak banget aku kenal orang-orang dan punya koneksi baru dari dating apps ini. Iya. Kayak ternyata dia nih kerja di mana, atau ternyata dia ini punya bisnis apa. Lama-lama kenal, ya somehow kadang-kadang ada project bareng, bisa diskusi bareng. Iya. Banyak banget lo ternyata tuh. Berarti dating apps ini adalah dating friend ya? Friends app berarti. Nantinya jadi friends. Sebelum itu kan ya. Itu bonus sih. Udah selesai kan? Enggak, suka dukamu sekarang. Pengen cerita. Ya terus cerita dari versi Bapak. Enggak, sebenarnya alasannya pertama itu kan jangan ada yang ditutup-tutupi. Enggak ada. Bapak sekarang jomblo apa punya pacar? Udah punya pacar dong. Ketemu di dating apps Pak ya? Enggak. Kan kamu yang kenalin. Iya, dia yang kenalin tuh. Jadi dia orang yang kenalin saya sama pacar saya. Silakan aja Pak. Jadi gini ceritanya. Seorang Saka itu kuliah di Jogja nih setelah SMA nih, kan? Iya. Selama 7 tahun.
Baru lulus. Lama kuliahnya ya? Aduh, UGM Pak. Masuknya susah, keluarnya gampang. Selama 7 tahun itu, akhirnya analogi sampai ke Denpasar, semua teman-teman udah nggak ada dong. Teman-teman SMA udah bikin circle baru, teman-teman kuliah. Terus kemudian untuk bertemu teman baru, orang baru tuh dari mana sih gitu. Dan itu nggak kepikiran loh ketika kita misalkan hidup di zaman dulu tuh kita nggak tahu mau komunikasi lewat mana gitu. Ngerti nggak? Kan nggak ada sosial media, nggak ada apa kan. Akhirnya aku tahu dikit ya. Zaman dulu tuh ada tau. Dulu tuh di koran-koran tuh ada orang yang ngepost dirinya. Dulu tuh ada salam-salam tuh ya. MIRC. Itu udah lebih ngetren lagi. Ya, kalau yang dulu-dulu tuh maksudnya orang tua kita ya, tuh, dia di koran bisa ngepost kayak apa ya? Salam gitu. Pemuda umur 24 tahun mencari pasangan ini. Itu sumpah ada tuh. Ada. Aku pernah tuh, tapi bukan koran, radio. Ya, ini radio masih ada tuh, keram lagi anjing. Oke, terus udah gitu. Karena itulah saatnya aku aktif di sosial media lagi. Karena dulu kan Twitter sempat 2013-2014 sempat nggak main Twitter, pindahnya ke Pet. Oke, Twitter main lagi tuh 2016 tuh main Twitter. Terus kemudian 2017 lah awal tuh baru mulai mengenal yang namanya dating apps. Karena ngeliat ada beberapa kali kayak iklan-iklan yang masuk gitu loh. Ngerti nggak sih? Karena kan teman-teman nggak ada yang kayak nyaranin, terus ada iklannya tuh yang kayak yang dia mendapatkan pasangannya, mereka sampai nikah gitu di situ kan, dating apps gitu kan. Wah, coba deh gitu, mumpung udah umur juga nih gitu. Dan di atas 25 juga itu. Iya. Udah gitu. Terus. Masih 25 sih. Jadi gitu akhirnya ya udah main tuh dating apps gitu kan. Udah main dating apps. Ini kalau misalnya ceritain pengalamannya ya, yang paling ngeselin itu adalah, sorry nih bukan gimana ya, bukan gimana. Salah swipe tuh sering sih kalau aku. Wih, seorang disangka. Awal-awal lo ya. Padahal swipe belum ada kan, tahun 2017 kan belum ada swipe tuh. Jangan gitu. Aku pengen tahu dong yang salah swipe itu karena apa dia salah swipe? Maksudnya kenapa sampai dia salah swipe? Sebagai laki-laki nih, wah cantik nih, seksi, swipe. Begitu dia swipe right dan dia chat, iseng dong aku lihat lagi profilnya. Bawahnya entah email, entah apa. Aku gak punya masalah ya, bukan ya. Maksudnya ya memang bukan aku pasar mereka. Berarti gitu. Itu kesalahanmu dari makanya aku bilang salah swipe kan. Itu kan salah satu pengalaman salah swipe kayak gitu. Terus kemudian ada yang mungkin beberapa kali, ada beberapa teman yang sampai sekarang masih in kok, kita temenan gitu, ngobrol biasa gitu. Akhirnya menjadi temen doang gitu. Ada lebih kalau aku lebih banyak menjadi teman biasa doang sih. Lebih banyak di Twitter sih sebenarnya. Oh, dapat jodohnya di Twitter. Ya, Twitter. Sliding through DM. Wih, slide slowly into your pengen DMs. nyanset nih. Masuk DM, yuk. F23 bingung nih mau kemana weekend. Itu dulu. Sempat. Berarti sekarang kalau bercandaan swipe itu bisa ya? Bisa. Mau swipe dulu, swipe kanan atau swipe kiri? Bisa diam tidak Anda? Enggak, tapi benar loh. Kalau misalkan masalah semakin kesini tuh orang-orang yang main dating apps tuh bukan cuma hanya untuk cari pasangan doang kan? Aku pernah yang dapat asuransi tuh. Wah, ngomongnya manis cok, awal-awal cok. Wah, kamu kerja di mana gini. Oh, kamu belum berkeluarga ya? Oh ya, jadi kita dari gitu. Asuransi MLM sering ada. MLM, aku jualan ini loh gitu. Enggak loh, tujuanku buat ini tuh. Jadi akhirnya aku ya ignore aja gitu. Cuma ketemu teman-teman yang pokoknya kayak sesuatu yang segala macam itu bonus lah. Coba ketemu perkenalan tuh adalah ya memang harusnya itu dulu gitu. Tapi yang menarik tuh gini tuh sering tuh orang dijudge kalau dia main dating apps. Aku ngerti sih. Yes. Nah mungkin kita tanya ke beli siapa tadi namanya, kita belum kenalan ya. Kita belum kenalan ya. Beli gelembung. Kenapa sih menurutmu kan sebagai yang nggak main dating apps, pas dari mungkin gengsi atau apa, atau mungkin udah punya pacar kan. Tapi tuh sering nih aku nemu sama orang ketika tahu, aku ngeliat kayak di Tinder nih, gitu. Aku ngeliat kayak di Bumble nih, gitu. Terus dia kayak kok kayaknya itu hal yang memalukan gitu loh. Tapi gini cok, bentar ya, aku disclaimer dulu ya. Ketika aku jadian nih sama pacarku yang beberapa bulan yang lalu, itu langsung aku hapus akun. Terus kalau nggak salah belum nyampe seminggu, bukan hapus akun, hapus logout gitu kan. Kalau logout kan langsung hilang kan. Nah, tapi abis itu kan hilang kan profilnya. Enggak sih harusnya. Enggak, kalau logout enggak, kalau di delete account baru hilang. Oh, kok aku tahu? Enggak, tapi dia nggak kelihatan kan? Tergantung, ada pilihannya. Iya. Kalau nggak salah tuh aku 3 hari setelah itu masih ada yang kayak bilang
masuk ke Instagramku gitu, kayak langsung ke Instagram, aku nge-swipe kamu gini. Aku udah gak tertarik dong. Enggak dong. Cuk, aku dapat pacar tuh udah anugerah terbesar kayak. Jika bagus pegoyangan kangin. Jika bagus angka surah. Enggak, tapi beneran. Akhirnya udah gak tertarik gitu kan, akhirnya ya udah ternyata masih ada ya akunnya ya. Masih. Berarti ntar aku install buat hapus aja ya. Ya, jadi tadi kenapa aku bisa tahu karena aku delete akun Tinder. Iya. Gitu. Makanya aku kok bisa tahu baru ingat aku delete. Oh ya udah aku. Jadi tadi pertanyaannya apa, Pak? Bener nggak sebenarnya kita tuh kayak hal yang memalukan nih kalau misalnya punya account dating apps? Nah, kalau untuk aku pribadi sebenarnya itu nggak ada sama sekali alasan dari aku ya untuk malu tuh. Cuman aku lebih nyaman ngobrol sama orang yang udah pernah aku temui gitu loh. Contohnya kayak aku nyari pasangan tuh pasti orang yang pernah aku ajak ngobrol. Emang udah pernah kenal ya? Ya udah pernah kenal, udah tahu lah kayak gimana dia. Itu lebih menurutku lebih tidak wasting time gitu. Oh berarti kayak misalkan masih ada jaringannya masih kebaca lah dia gitu ya. Maksudnya ya, bukan stranger, siapa? not stranger ya. Ya muncul gitu loh. Bukan stranger gitu ya. Ya kan kalau dating apps kan kebanyakan yang stranger. Iya. Masalahnya nggak tahu lah. Orang-orang yang benar-benar nggak tahu gitu kan. Jadi harus nanya lagi kamu suka apa. Kayak males lah Ya mengalami bisa hal tiba-tiba itu. ketemu, tiba-tiba hilang. Kayak gitu kan. Ya itu beberapa kali Capek gitu terjadi loh, sih. capek kan. Beberapa kali terjadi sih. Aku di situnya sih aku mikirnya malas main dating appsnya. Karena pertama ya wasting time menurutku. Kedua ya emang karakterku tuh susah untuk kenal orang yang baru banget kenal nih gitu loh. Kecuali modal kayak aku kenal nih sama orang misalnya. Anggaplah misalnya aku apply dating apps nih. Aku kenal nih match lah sama seseorang. Tiba-tiba pasti kan tukeran IG. Di situ kan langsung ada IG kalau nggak salah ya. Connecting. Iya bisa connecting ya. Habis itu kita lihat nih, oh ternyata dia nih temennya ini nih. Nah di situ kan modal kayak, oh kamu temennya ini ya. Akhirnya kan ada obrolan lagi kayak gitu. Kalau aku sih di situ. Bukan masalah kegengsinya sih aku lebih tepatnya. Tapi Cuk, kalau misalnya kayak main Tinder lebih sering ketemu orang Bali apa pendatang sih? Kalau aku pendatang loh. Apa nih ketemu tuh maksudnya Maksudnya nge-swipe match-nya lah, match-nya. Kamu jaraknya 1000 kilo nggak? Enggak, ketemunya maksudnya ketemu yang gold. Wah, Di Kazakhstan. Tinder Gold ini yang super like yang nggak terbatas. Bisa milih Yang nggak swipe up. Buat mesin deh. Enggak loh, aku tuh gitu loh. Kalau mau main Tinder ya, kalau aku ya, gini kan gini lah gini. Jadi gini. Gitu Pak. Jadi terlatih juga nih jarinya nih gini. Oh iya. Buat rokok gitu loh. Oh iya. Enggak aku ngerokok kayak gitu main ini. Ya, tapi Anda bukan magician ya. Lanjut gimana tadi? Apa tadi? Tadi kamu mau ngomong apa? Enggak, entar lu. Ting. Oh ya, kalau misalkan ketemu yang match. Oh iya. Kebanyakan orang dari luar Bali atau orang Bali? Aduh, susah. Aku jarang banget loh ketemu orang Bali, bener. Aku jarang. Ada sih match orang Bali. Karena jujur lebih banyak mana nih kalau inget. Ini transparan, maksudnya ini agak ugly truth ya. Aku ngomongnya blunt ya. Oke. Aku secara manusia nih, kalau untuk preferensi pasangan dan perempuan yang aku senangin, masih itu harus orang Bali. Oke. Somehow ya, karena mungkin nggak tahu ya kalau misalnya ngobrol atau jokes tuh lebih bisa relate ke orang Bali. Iya. Cuman ini lagi nih bukan ngejudge dan bukan menghina atau apa, cuman kadang-kadang ada bagian yang aku nggak cocok juga nih sama orang Bali. Mungkin dari pemikirannya nggak cocok ya, aku bilang nggak cocok. Nggak dari pemikirannya, jadi sering juga nyambungnya sama yang orang dari luar Bali. Masuk akal. Enggak, tapi benar Pak. Kalau untuk komunikasi yang lebih luas, aku kok lebih luas ke orang yang bukan orang Bali gitu. Maksudnya mungkin dalam artinya gini. Orang mungkin di ya, kita. sorry ya, orang Bali itu. Nggak bilang semua ya. Ya maksudnya semua, yang match sama aku kan nggak semua wanita Bali dong, nggak dong. Tapi ada beberapa yang sampai sekarang masih intens untuk berteman aja gitu. Dalam artian gini. Akhirnya ada kata teman aja. Ya emang maksudnya gini. Ya, terus. Maksudnya gini, mungkin ketika kita sesama orang Bali gitu ya, orang Bali semua orang Bali itu punya ekspektasi ketika main Tinder emang untuk cari pasangan yang sama-sama orang Bali gitu jadinya. Jadi ketika mereka ketemu kita, mereka akan jauh lebih berhati-hati, dan aku pun ngerasa Pak, kalau ketemu orang Bali itu harus berhati-hati karena wah orang Bali nih sekenin nih gitu ya, apa istilah sekenin, seriusin nih gitu jadinya. Jadi ya agak berhati-hati dan akhirnya nggak nyampe gitu loh ngomongannya, kadang-kadang terlalu banyak batasan gitu. Jadi, tapi kalau ketemu sama orang berarti ya luas-luas aja gitu sih bedanya ya gitu. Cuma mungkin
Ya emang sih kalau misalnya kita ketemu sama orang yang dicomblangin kayak kamu nyomblakin aku gitu kan. Ada. Kan aduh cing kram lagi cok. Gak, ini ntar ada quiz nih berapa kali Saka kram. Gak, tapi bener loh maksudmu ketika kamu kenalin sama dia lewat Twitter juga kan aku ngomongin dia lewat Twitter tuh. Akhirnya yang komunikasinya kayak yang mesti hati-hati banget. Sampai pada titik dia ngupdate itu ke pantai. Kok dia pelacur ya? Aku pengen, ya anjing bukan gitu cuy. Pelacur dia, pelan-pelan curhat. Iya, emang Enggak, ini pengalaman. Love story-nya dia nih, Ci. Iya. Nggak nyambung sama apa yang kita mau bahas. Bukan, maksudnya pengalamannya adalah, bukan maksudnya Kasih waktu dia. Pengalamannya ketika ketemu sesama Bali itu emang mesti hati-hati apalagi di dating apps. Menurutku ya, itu pengalamanku di dating apps. Berarti itu lu nyambung, dating apps cuy. itu tidak selamanya bisa menemukan jodoh. Enggak dong, bahkan kebanyakan Bisa emang nggak mendapatkan ketemu jodoh teman. menurutku. Contohnya teman kita dapatnya bukan dari dating apps kan, Iya. dari DM teman. Kayaknya harus ada orang buat nih dating apps baru, terus nama aplikasinya itu Tangan Tuhan. Wih. Karena jodoh di tangan Tuhan. Baru dilihat pas dibuka ada jodoh nih pak. Dibuka ada jodoh nih. Terus nggak sengaja lihat mukanya Maradona pak. Aku nggak ngerti sih. Kan tangan Tuhan pak. Maradona kan tangan Tuhan. Aduh. Maradona kan tangan Tuhan pak. Iya. Aduh, susah sekali Ya, kawan. emang levelnya Tapi tadi, wow. tapi tadi lanjutin obrolan Saka ya, waktu dia bilang kayak banyakan ketemu orang dari daerah kita atau enggak ketemu dari orang luar. Kalau tata temanku lebih banyak di luar karena mungkin ya seperti kasusnya Saka tadi yang dia bilang ya di Gak sini punya kan teman, ya kan itu juga, teman, itu juga, gitu itu loh. juga, itu juga, itu juga. Benar. Iya, itu juga, jadi itu dia juga. ingin menambah teman. Ya, Tapi kadang-kadang yang di matchin berharap gitu. iya, loh. iya. Sama gini sih kayaknya kenapa kalau Ketawa. orang Bali itu jarang, itu yang tadi aku bilang sih nggak tahu ya sebenarnya ini menurutku ya Iya, iya. di Bali itu kan kebanyakan nggak semuanya keras banget dalam artian gengsi gitu menurutku Iya, ya. iya. Terus kayaknya kalau orang main dating apps itu langsung dijudge kayak dia desperate banget sama kehidupan cinta dia sampai dia buat dating apps. Oh, iya. Ya mungkin itu menghambat ketika dia sebenarnya pengen nyoba nih buat account tapi kayak nanti kalau dilihat sama temen Setiap- gimana ya. Kayak dibully itu, wah, Iya, iya. Padahal sebenarnya kalau kayak dibully, kayak udah main Tinder ya, kenapa dia bisa tahu? Kan berarti dia main Tinder juga. Iya. Kayak not make sense kali. Iya, makanya setiap ada orang nanya kenapa kayak main Tinder. Nah, aku kembali lagi ke 2016 tuh, ketika Saka berpulang dari Jogja. Oh, pelan-pelan. Gitu ceritanya. Ya, lanjut. Gak kayak tadi cerita Oh, tadi, iya, makanya iya. mulai lagi ke situ. Iya, Dia iya. kayak udah punya pacar sekarang, Pak. Ya? Wah, wih Pak. Wah, gitu lah pokoknya. Ya, lanjut. Gak, jadi itu deh. Tapi kan beberapa hal yang mungkin harus diantisipasi adalah orang yang kamu temuin di Tinder, terutama perempuan kalau Enggak di Tinder aja, di dating apps. ya Di semua online platform sih. Ya, Apalagi kalau online ketemu platform pertama sih. kali. Semua Sosial online media platform, iya. lagi ya. ketika kamu ketemu, ya utamanya dating apps ya, utamanya karena kalian kan niatnya untuk mencari pasangan. Paling banyak kan itu ya, karena tujuannya emang itu kan dating apps gitu. Sebaiknya untuk para perempuan nih agak lebih berhati-hati. Kalau laki-laki bisa lah ya berhati-hati. Maksudnya perempuan ini kan kadang-kadang ada yang dapat, ya mungkin mereka nggak tahu gimana bilangnya ya. Ya banyak lah orang-orang yang niatnya juga nggak baik kok. Dimanapun ada orang yang punya niat nggak baik, cuma dating apps tuh mesti hati-hati. Misalkan karena sekarang kayak tadi kamu tadi bilang ada get contact gitu kan sempat kena tipu tuh karena itu kan. Nah mending get contactnya kalau dibagiin nomor telepon, cek dulu di get contact atau search di Google gitulah, bisa juga sebenarnya. Ajak video call. Ajak video call gitu sebelum ketemu kalau kamu ragu. Terutama perempuan loh sumpah. Itu karena kebanyakan kasus kan perempuan tuh. Pas ketemu tuh kalau bisa ya jangan di tempat yang sepi. Ya tempat yang rame. Ajak temen juga sebenarnya. Ajak teman boleh juga gitu. Kalau misalnya dia nggak mau kamu ngajak temen ya nggak usah. Mending nggak usah deh. Karena Bisa sih kayak tipsnya tuh temenmu itu jangan ikut bareng ngedit ya. maksudnya Dia kayak- ketika datang dia pisah lah jauh di Ya. mana gitu buat ngawasin aja gitu. Kalau misalkan kamu tiba-tiba udah ngerasa cocok sama dia ya kamu bisa ngabarin temenmu gitu Ya, loh. soalnya di Jakarta kalau nggak salah ada yang kasusnya kayak gitu. Ada Dia di- ketemu ada, match, ada. habis itu meninggalkan akhirnya ternyata dia Banyak. diapain ya. Enggak Iya. maksudnya bukan banyak di Indonesia, di Iya. Jakarta maksudnya banyak kejadian di seluruh Iya, dunia banyak. mengerikan Nah, banget. di Bali pun ada tuh. Di Bali Iya. kemarin masih ada juga. Tapi kasusnya. yang sekarang aku pengen tanya itu kayak pengalaman lucu deh. Ya, lucu deh. Ya, belum. Oh, belum ya. Ya. Apa Pengalaman yang lucu modal kayak dating waktu ketemu nih. Kopi darat. Eh, Apa sih istilahnya kalau dating? pengalaman lucu ya? Pengalaman lucu apa ya? Ketika ketemunya ya kayaknya. Iya, di kayak sini modelnya kayak
kan udah match nih, ngobrol habis itu yuk kita ketemuan yuk kayak gini. Nah, yang ada nggak yang feel gitu loh? Feel itu dalam artian kayak kok beda dia di ngobrolannya di sini seru nih, tiba-tiba ketemu ini ternyata batu. Pernah sih, ini sumpah nih juga ngakak bunker gini, ngakak buah tanah nih. Ngakak buah tanah nih. Ngakak buah tanah. Nggak masuk jokesku ngomongin bunker. Tapi kebetulan ini bukan Indonesia. Oh iya. Oh di luar Indonesia nih. Oke, pernah kemana ke LA itu ya? Enggak, yang pas ini yang cerita ini ke Filipina sih pas itu. Oh Filipina. Oh iya, itu seperti yang tadi dibilang kenapa banyak orang luar mainnya karena dia kan butuh teman tuh di Filipina. Jadi dia otomatis main dating apps ya, masuk akal. Disclaimer dulu nih, aku sebenarnya sih nggak pernah satu kali pun nge-swipe orang selain orang Indonesia. Karena nggak tahu sih, aku emang nggak tertarik sama orang luar aja. Emang masih seneng orang Indonesia. Terus lokalan, support lokalan. Support produk lokal. Iya. 1 tahun lalu ya, 2020 itu tahun lalu ya berarti ya. Iya. Adalah tuh kerjaan ada bisnis trip ke Filipina. Ya 1 mingguan something. Pas itu sebenarnya udah agak galau nih di airport. Ini aku uninstall dating apps atau gimana ya? Karena kan di sana nggak mungkin aku pakai juga. Ya waktu berjalan lah intinya, hari ke-3 hari ke-4 tuh bosen banget nih. Ada gejolak gitu ya kayak. Lebih ke bosen sih. Iya, bosen. Karena kayak pas malam-malam jam 7 jam 8 mau makan tuh kayaknya bosan juga makan sendiri, nggak kenal orang macam-macam. Dan ternyata tempatku stay itu kayak di kayak di Jakarta tuh kayak tempat hype-nya lah. Oh, di Makati itu namanya emang ada Kemang kayak di Kemang di Jakarta gitu ada ya. foreigner-nya banyak lah. Oh iya. Sudah iseng-isengnya buka nih Tinder sama Bumble. Sumpah ya gampang kali match-nya. Aku tuh kayak sampai bosan, semua yang tak match tuh langsung semua yang ku swipe langsung match. Nah, tapi kan ya Filipina juga lumayan cakep-cakep nih. Pinoy. Udahlah, Endorphin naik dong. Pinoy. banget. Aku harus pindah. Nggak pengen ya aku ketemu, cuman kayak pengen yang penting ada dia chat macam-macam aja. Ingin tahu tentang Filipina. Iya. Betul. Halusnya seperti itu ya. Ingin tahu pergerakan Duterte gimana gitu ya. Belajar budaya lokal. Iya. Kebiasaannya. Iya. Match lah akhirnya, dari sekian banyak match itu ada 2 nih yang somehow dia tuh kayak bisa ketemu. Nah, aku coba deh yang satu, yang pertama ini berapa sih nomor HP-nya bla bla bla. Habis itu belum ada get kontak. Aku cuman add WA. Jadi kan kelihatan profil WA-nya ya. Itu beda banget. Waduh. Tapi belum sampai meet up nih. Langsung nggak jadi tak hubungin lagi. Oh, ghosting. Aku sumpah nih aku nggak pernah nge-treat, maksudnya nggak pernah ngawur nge-treat orang, tapi itu kayak beneran beda. Terus somehow tuh mukanya di muka foto Tinder itu cantik, tapi pas di WA itu agak kecowok-cowokan gitu loh. Oh, oke. Lalu pas itu aku sadar, oh iya sih aku di Filipina sih. Iya, kayak nggak tahu inilah medan perang lah gitu ya. Iya, nggak tahu, ternyata siapa tahu di sini emang kayak gini, dan baru aku sadar ini emang distrik yang lumayan agak red distrik itu juga. Oke. Baru kau sadari. Mungkin dikasih ibuku doanya kencang mungkin ya orang tua. Iya. Udah nih skip nih. Yang lagi satu ini oke nih kayak, dan dia bisa nyamperin bla bla. Tapi sumpah pas nyampe itu, pertama suaranya kayak cowok. Kedua beda banget lah sama foto mukanya. Aku udah makannya kali ya gitu. Ini makan terus ngobrol, udah susah banget berpikir untuk pergi dari itu. Maksudnya aku tetap berusaha untuk ya namanya orang kan udah ya tetap kau masih menghargai waktu. Which is itu bagus guys. Itu penting banget. Nggak tahu ya ntar dia gimana, ntar aku diapain itu di negara orang, ya udahlah tetap di treat. Aduh ini boleh nggak sih ya kalau agak ke ranah-ranah ranjang. Iya bebas. Nah pokoknya udah dia ntar mukanya kayak aku tak ngeri cok. Bener ngeri terus. Pokoknya gitu ya. Mungkin misalnya apa bisa di sini ya. Terus kita tidak di podcast gak akan cut. Intinya tuh singkat cerita dia ternyata nggak bisa balik nih. Dia minta aku stay aja deh di hotelmu gitu. Udahlah ya kan, aku kan nggak harus main juga nih kalau di otakku. Kira dia stay karena aku juga nggak pengen. Main monopoli kan maksudnya. Aduh. Terus dia somehow tuh kayak memancing juga lah. Untuk ngajakin aku main monopoli. Oke. Dia bawa uang palsu gitu, uang beli hotel-hotelan gitu. Kalau di sana kalau bahasa Filipinnya kesempatan sama dana umum apa Pak? Nggak tahu ya, nggak sampai sana kan, nggak sampai main monopoli soalnya. Utangina gitu. Woi. Aku tahu artinya itu. Kayak bahasa kasar deh. Ya emang bahasa kasar tuh. Dia ngajak nih main monopoli ya, kan karena nggak ada kerjaan kan ya. Ya udah main dah yuk gitu.
Dah nih kita mau main kan nih. Main kayak biasa kan, biasalah kalau main monopoli milih dulu kan. Pegang-pegang apa sih namanya tuh? Bukan pion ya, apa sih namanya? Ya itulah pokoknya. Lah ya. Gaco. Kayak mie anjir. Ya kan mungkin aku di Indonesia kan milih dulu nih. Biasanya kan main monopoli aku di Indonesia ya. Iya. Aku tahu lah ukuran gacoknya seberapa. Iya. Bukan gacok yang sering di atas nih, gacok di bawah nih. Iya. Terus pas aku megang tuh kok ada yang besar nih ukuran gacoknya nih. Aku udah ngira itu hal yang lain. Pionnya besar nih. Gila. Ini apa ya kok gacoknya beda nih? Kok pionnya berbeda nih, kok lebih besar. Udah enggak enak. Enggak cocok dong sama kotak ininya, kotak di monopolinya itu. Ya, udah enak badan anjing, kayaknya bukan monopoli yang bisa aku mainin deh. Tapi kayak untungnya pada saat itu lagi open minded juga. Mungkin ada emang game monopoli di tiap negara. Oke, mantap. Ya, siap. Terus anjing. itu mengagetkan tuh. Banyak sebenarnya agak salah. Biasanya kalau monopoli Indonesia itu kan gedung-gedung ya. Ini nih kayak hutan-hutan gitu loh, Pak. Oh. Itu lebat banget. Enggak, sorry nih. Kalau di Indonesia, mungkin kamu di daerah Jawa. Mungkin ya. Ya, karena kalau misalnya di Kalimantan juga hutan-hutan banyak. Bener. Kan sering ada kota atas sama kota bawah. Kalau Indonesia itu kan kota bawah nih. Lebat misalnya memang ada rumputnya atau apa itu oke nih. Iya. Ini aku pertama kali pas lagi main monopoli. Yang di kota atas tuh ada rumputnya, Pak. Wah. Bentar. Itu aku main drone, Pak, kayak ini gimana nih ya? Habis itu tambah lagi dengan kejadian yang tadi sebelum itu. Kok ada pionnya juga ya? Iya. Aduh. Wah, pikiranmu diambil alih. Gila banget. Ya udah akhirnya namanya otak udah di mana-mana ya. Iya. Udah gas dah. Nah, itu kan pikiranmu udah diambil alih kan. Cuman abis itu aku langsung ngeriset nih. Emang bener, apakah benar di Filipina ini main monopoli seperti ini? Gitu. Ternyata itu emang hal normal nih. Ada beberapa. Genetik. Betul. Emang yang dia kayak gini. Bisa ada yang isinya gini. Ya jadi kayak ya udahlah, untung lah. Iya. Itu main paling gini sih. Paling gila ya? Karena nambah trigger itu kan itu di negara orang. Iya, ngerti. Kenapa tuh mampus dah. Iya, kan enggak lucu ya. Dan itu bisnis trip, mending kalau liburan. Iya, oke. Kalau bisnis trip kan parah banget ya. Yang gua aja itu kan atasanku ada. Iya. Kenapa atasanku? Kenapa tadi main monopoli? Keras main monopoli ternyata. Aduh. Itu bawa. Gak ada nyoba ngambil dana umum atau kesempatan? Pas udah gak pengen main sebenarnya. Iya. Oke deh, daripada kita kelamaan nih ya. Itu kan teman kan. Mantap. Thank you banget sih atas share-nya. Konklusinya ya tadi udah dikasih tau kan bahwa tetap berhati-hati main dating apps. Dating apps itu ada untuk digunakan. Betul. Tetapi selalu ada kejahatan yang mengintai di sana. Nggak ada yang perlu dimaluin kalau main dating apps. Yap, benar. Tapi tetap hati-hati aja. Iya. Apakah saya harus menginstal dating apps? Kalau menurut kita sih, iya. Bapak kalau punya pacar, jangan. Kalau tanpa sedikit pacar. Ya, jangan. Karena aku pun langsung ketika jadian, besoknya pada hari lagi, kemudian, udah deh hapus deh gitu baru tuh. Disuruh apa gimana, Pak? Enggak ada sama sekali enggak ada. Menghilangkan bukti lebih tepatnya. Yang bego adalah ketika aku masih sama gebetanku yang sebelum aku pacaran ini, aku ngehapus itu. Ya. Pakai screen recorder terus aku kirim ke dia, kan bodoh banget ya. Karena diminta. Enggak, karena aku buktiin bahwa aku mau serius sama dia. Terus perlu validasi banget. Terus enggak jadi akhirnya. Enggak, terus berarti dia percaya setelah Bapak tapi enggak, akhirnya enggak jadi sama dia, enggak jadi. Padahal kan sebenarnya akunnya ada 2 kan. HP-nya ada 2. Akun enggak ada, cuma satu aja. Apanya? Akunnya. Bayangin aja kalau misalnya orang nge-swap. Tapi kan HP 2. Jangan-jangan nomor manajemen yang dimasukin satu. Anjing enggak ada. Nomor podcast manajemen enggak pakai gitu-gitu lah. Kan enggak tahu ya. Kan nomor IM3 kan ada Pak di HP satunya. Dia account podcast di Tinder atau di Bumble untuk cari talent sama ngobrol-ngobrol. Oh iya lo bener lo. Podcast beli mukamu pinjam mukamu ya. beli cak gitu. Udah nih pengennya. Udah sih, udah. Oke, aja sih. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Terus kemudian kalau malas lihat muka kita, pengen denger suara aja di Spotify atau Google Podcast atau Apple Podcast juga ada. Wih. Terus apa lagi? Mantap kali. Kalau ketemu mukanya Murasaka di Tinder, tolong laporkan ke ceweknya. Untuk teman-teman yang melihat
penampilan seperti teman saya ini, Di Tinder dan di Bumble, screenshot. tolong patahkan statement dia bahwa dia sudah menghapus sosial Nggak media. ada. Dapat hadiah nanti. Nggak ada. Oke, itu aja. Itu ya. Kamu akan dapat satu minggu gratis kopi di Kasta. Dibayar Saka. Thank you. Thank you, bye. Maaf, Jaya.